Pemirsa, bersama saya Feby Rivianika Putri dalam Liputan 9 terkini. Di Indonesia sudah tak heran lagi kalau mendengar kata-kata korupsi. Korupsi sudah membudaya di masyarakat kita, utamanya di orang-orang pemerintahan sendiri. Bicara tentang korupsi, reporter kami sudah siap dengan liputannya. Coba kita akan bergabung. Silakan Chandra. Oh ya, terima kasih Feby. Saya sudah ada di lokasi beberapa orang yang akan saya wawancarai. Bagaimana pendapat mereka tentang korupsi? Bagaimana komentar Bapak sebagai PNS tentang korupsi? Jadi korupsi itu merupakan penyakit di tubuh pemerintahan ini. Orang-orang pelaku korupsi itu pasti orang yang miskin. Tidak pernah orang kaya melakukan korupsi. Jadi punya harta berapapun, apabila itu korupsi, pasti dia miskin. Nah, itu. Jadi kita tinggal menilai orang itu miskin apa tidak, itu dari korupsi apa tidak dia. Kalau pelaku korupsi pasti miskin. Nah, kalau orang yang bersih, selalu dia akan kaya. Kaya hati, kaya di ketenangan, kaya di masyarakat, jadi selalu punya nama baik. Itulah. Jadi korupsi itu penyakit yang harus segera diatasi, dan itu bisanya diri kita yang utama. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Diri kita sendiri, bagaimana kita untuk selalu mengekat apa-apa yang bisa dikorupsi. Jangan pernah korupsi. Kalau kamu korupsi, kamu akan menyengsarakan anak cucumu sendiri, generasi yang akan datang. Jadi itulah korupsi. Jadi sumber kesengsaraan di negeri ini adalah korupsi. Atasi itu. Jangan pernah, biar anak cucu kita nanti yang sejahtera. BDW, ini mau pergi kemana nih? Mau main-main aja. Ya, pokoknya kita jalan-jalan aja. Jalan-jalan kemana? Nggak tahu, pokoknya main. Iya, bagus kan? Udah yuk, kita jalan-jalan. Yuk. Maaf Pak, Anda seorang pegawai pemerintahan, pernahkah Anda melakukan korupsi? Hampir semua PNS pernah korupsi. Apa itu korupsi waktu, datang terlambat, pulang awal, itu juga korupsi. Jadi untuk menyebut seseorang itu korupsi atau tidak, itu kita bisa bercermin pada diri kita sendiri. Cuman korupsi itu masih bisa ditoleransi apa enggak? Ada yang masih bisa. Oh, mungkin datang terlambat 1 atau 2 jam karena ada kepentingan lain, mungkin masih toleransi. Tapi apabila sudah terlanjur, sudah parah, ya harus ditangani oleh badan yang berwajib. Aduh, gimana ini kawan? Mobilnya macet lagi, nggak tahu mesen. Mungkin bensinnya kali. Coba lihat. Itu. Enggak nih.
Coba hubungi kawan yang terdekat. Coba kita telepon temannya dekat aja. Kayak Feby itu. Coba ditelepon. Halo Feby, tolong kesini dong. Mobil aku macet nih. Iya, bentar ya. Ya. Kenapa mobil kamu mogok? Gak tahu tiba-tiba aja macet. Terus kenapa? Gak tahu. Kamu tahu mesin? Enggak. Aku juga nggak tahu. Ya, sama saja. Gimana kalau kita dorong bersama? Boleh. Yaudah, ayo. Bagaimana pendapat Bapak apabila Bapak mengetahui atasan Bapak melakukan korupsi? Ya, kalau ada pimpinan korupsi ya kita memberi tahu jangan melakukan itu karena itu merusak negeri ini, merusak masa depan. Tinggal berani enggak? Harus berani. Karena apa? Ini adalah salah satu jihad, salah satu bentuk kepedulian kita pada negara. Jadi kepada siapapun harus melakukan untuk kebaikan, apalagi dengan orang yang berpengaruh. Itu harus kita ingatkan. Kalau dengan anak buah kita bisa memberi sanksi, kalau ke atasan kita bisa memberi saran pendapat. Nah gitu. Jadi intinya jangan pernah tidak berbuat, harus berbuat. Aduh, kenapa ya? Tenagaku sudah habis ini. Aduh, jalan-jalan nih. Kuat gak sih? Kok gak jalan-jalan? Oh iya. Nah, ini yang bikin kuat. Minum dulu. Ayo kita jalan lagi. Aduh, kurang ajar, baru besar gini ditinggalin. Ingat, ada Tuhan, ada badan pengawas, ada pihak berwajib. Itu yang akan menerkam saudara apabila saudara korupsi. Semua koruptor itu bukan selera pemberani. Tidak pernah ada deklarasi bahwa saya koruptor. Beraninya di belakang layar. Untuk korupsi, silahkan kalau berani.
bagi penggemar korupsi, saya akan berikan sugesti miskin bagi Anda, karena saya tahu Anda adalah takut kemiskinan. Korupsi, silahkan kalau berani. Wahai kaum muslimin dan muslimat, sadarlah engkau penggemar korupsi. Uang yang Anda korupsi adalah uang rakyat kecil, yang petani kepanasan membanting tulang, yang pedagang mendorong gerobak. Silahkan korupsi kalau berani, neraka akan menjemput kamu.